Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kita dalam keadaan sehat walafiat melanjutkan perkuliahan. Tema pada modul 3 ini adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Jadi di sini akan berbicara tentang pengertian atau definisi supervisi pendidikan itu apa, kemudian ruang lingkupnya apa. Baik, akan saya lanjut. Ya, kawan-kawan sekalian, ini adalah jadi kalau di modul cetak yang sudah saya sajikan, kawan-kawan bisa membaca ada beberapa definisi tentang supervisi itu apa menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya rangkum bahwa supervisi adalah kegiatan pendampingan, ya, kegiatan pendampingan. Di sini saya kasih dalam kurung yaitu penekanan bahwa supervisi itu bukan kegiatan mengaudit atau menemukan kesalahan, tapi supervisi adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap anggota organisasi. Maka dalam konteks ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi adalah kepala sekolah terhadap guru ataupun terhadap tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, supervisi yang dilakukan oleh guru itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota organisasi. Jadi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga kependidikannya, ya. Jadi bukan dalam rangka mencari kesalahan, tapi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ketika melakukan supervisi tersebut, bisa saja kemudian ditemukan ada beberapa persoalan yang harus ditangani. Tapi motivasinya adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan, tapi motivasinya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, kenapa ditingkatkan? Supaya dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga pendidikan, supervisi dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru supaya mampu mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif untuk tumbuh kembangnya peserta didik. Untuk meningkatkan kompetensi atau kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan layanan prima kepada warga sekolah, baik guru maupun siswa. Nah, dari sini saya harap kawan-kawan sudah memahami bahwa supervisi itu yang pertama dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas lebih unggul dibanding dengan anggota yang akan disupervisi, lebih unggul daripada orang yang akan disupervisi. Karena pada dasarnya supervisi itu memberikan pendampingan dan bantuan. Jadi akan sangat sulit sekali misalkan yang melakukan supervisi itu adalah orang yang kapasitasnya berada di bawah orang yang akan disupervisi. Paham ya? Di sinilah. Oleh karena itu tugas supervisi ini melekat ke guru. Tugas supervisi ini melekat ke kepala sekolah. Nah, dengan demikian sebenarnya saya ulangi lagi, ketika mau memilih siapa yang menjadi kepala sekolah, kita juga harus mempertimbangkan hal ini, yaitu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi, pendampingan dan bantuan kepada anggota organisasi. Maka orang yang paling layak menjadi kepala sekolah di situ adalah orang yang kapasitasnya paling baik di antara anggota organisasi. Nah, jadi itu yang disebut dengan supervisi. Supervisi ini sangat penting sekali. Pengalaman saya sebagai ketika menjalankan tugas tambahan sebagai direktur akademik, ketika kita bekerja tidak disupervisi oleh atasan, maka kita tidak mengetahui visi organisasi ini apa. Visi organisasi ini mau dibawa kemana. Nah, pentingnya pimpinan organisasi atau kepala sekolah dalam melakukan supervisi adalah mampu menjelaskan atau mampu memberikan panduan kepada anggota organisasi
terkait visi yang mau dicapai oleh organisasi ini. Dengan supervisi, maka kita sebagai anggota organisasi akan secara berkesinambungan mendapatkan bimbingan dari pimpinan organisasi. Kerja tanpa disupervisi akan sangat jauh sekali berbeda dengan kerja yang selalu disupervisi. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, ada dua jenis supervisor. Ada dua jenis orang yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan atau melakukan supervisi. Yang pertama adalah supervisor internal, yaitu kepala sekolah itu. Itu yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi kepala sekolah itu melekat pada dirinya adalah sebagai pengawas terhadap seluruh anggota organisasi yang ada di bawahnya. Menjadi pengawas kinerja, tata kelola, dan juga proses pembelajaran yang ada di sekolahnya. Jadi orang dalam kemudian memiliki fungsi pengawasan. Nah, akhirnya kepala sekolah kita sebut dengan supervisor internal, yaitu pengawas internal. Nah, tugas kepala sekolah dalam pengawasan internal yaitu supervisi ini merupakan tugas ya tadi ya, tusi yang melekat ya. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini harus disusun secara berkala dan juga terstruktur. Berkala dan terstruktur itu maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini harus terjadwal dengan baik, harus terencana dengan baik. Tidak dibenarkan pengawasan itu dilakukan ketika hanya ada persoalan. Itu tidak dibenarkan. Itu namanya auditor, mengaudit kalau ada masalah. Tapi supervisor itu bukan mengaudit dia itu, tapi memberikan pendampingan dan pertolongan. Tidak menyalah-nyalakan, tidak mencari kesalahan. Ya, jadi kepala sekolah ini harus sudah punya jadwal yang terencana kapan melakukan supervisi di hari apa saja dan supervisinya terkait apa saja. Berapa kali dalam satu semester misalkan supervisi itu dirumuskan oleh kepala sekolah. Nah, selain supervisor internal ada juga supervisor eksternal. Ini saya bahas detail dalam modul cetak yang sudah saya submit. Silakan nanti dibaca. Tapi pada intinya selain kepala sekolah juga ada guru yang melakukan pengawasan atau supervisor. Nah, guru-guru ini adalah dia tidak lagi menjadi guru tapi sudah menjadi pengawas pendidikan. Siapa yang memberikan mandat? Yaitu pemerintah. Kalau misalkan sekolah, mandatnya dari Dinas Pendidikan. Kalau misalkan madrasah, mandatnya dari kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, rata-rata yang menjadi supervisor dalam supervisor eksternal ini adalah guru-guru senior. Guru-guru yang dinilai sudah memiliki pengalaman panjang tentang pendidikan, tentang tata kelola pendidikan, tentang pengalaman menjadi guru. Nah, oleh karena itu mereka dianggap mumpuni untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Tujuannya adalah sama, yaitu melakukan peningkatan kapasitas organisasi sekolah maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekolah. Sama seperti yang dilakukan oleh supervisor internal, yaitu kepala sekolah tadi. Nah, bedanya ini supervisor eksternal ini biasanya adalah satu guru mensupervisi lebih dari 2 sekolah. Oleh karena itu, di beberapa daerah itu muncul kritikan. Karena apa? Beban supervisor eksternal ini terlalu banyak. Satu guru mensupervisi 5 sekolahan. Dan itu tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan baik. Karena apa? Jarak antar sekolah itu jauh dan lain sebagainya. Itu salah satu kritik terkait beban kerja supervisor eksternal. Jadi di sini saya harap kawan-kawan sudah memahami bahwa ketika berbicara pengawas sekolah atau supervisor sekolah itu ada dua. Pengawas internal yaitu kepala sekolah atau pengawas yang ditugaskan oleh dinas pendidikan atau kantor wilayah yaitu supervisor eksternal. Apa ruang lingkup yang disupervisi, yang diawasi oleh para supervisor ini?
ada dua, yaitu supervisi non akademik, yaitu pengawasan terkait tata kelola organisasi terkait pelayanan-pelayanan non akademik yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Yang kedua adalah supervisi akademik, yaitu supervisi yang langsung menyasar ke guru karena guru adalah aktor dalam proses pembelajaran atau proses akademik. Jadi ada dua yang disupervisi ruang lingkupnya ya, non akademik dan akademik. Non akademik bisa di breakdown menjadi banyak, silakan dibaca lagi di modul cetak. Baik, saya lanjut kawan-kawan sekalian. Berikutnya adalah terkait tujuan supervisi. Mengapa supervisi itu perlu dilakukan? Dari berbagai macam literatur dan juga peraturan serta perundang-undangan, supervisi itu dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tiga tujuan ini. Yang pertama adalah pengawasan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi namanya peningkatan berkualitas berarti motivasi yang dilakukan ini memang di sana tidak ada persoalan yang memang harus diatasi. Justru supervisi dilakukan itu kaitannya untuk melakukan peningkatan kinerja. Misalkan ada guru yang sudah kinerjanya sudah bagus, sudah profesional mereka mengajar ini, ya kan? Tapi kita mau meningkatkan supaya profesionalitasnya di atas rata-rata. Nah, supervisi yang kita lakukan dalam konteks ini, misalkan kaitannya sudah melampaui dari batas minimal profesionalitas. Dalam konteks tata kelola, misalkan supervisi yang kita lakukan adalah dalam rangka melahirkan inovasi-inovasi layanan yang lebih berkualitas lagi, inovasi-inovasi layanan yang lebih prima lagi, pengembangan sistem informasi manajemen yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama ini tidak ada persoalan, tapi ditujukan untuk peningkatan kapasitas. Yang kedua adalah supervisi yang dilakukan dalam rangka untuk membangun profesionalitas kerja atau membangun profesionalisme guru dalam mengajar. Jika demikian, maka supervisi ini dilakukan memang dalam rangka memberikan pendampingan dan bantuan kepada guru supaya dapat menjalankan proses pembelajaran secara profesional, memberikan pendampingan kepada tenaga kependidikan supaya dapat melaksanakan layanan pendidikan secara profesional. Apa bentuknya? Bisa dalam kegiatan bisa dalam penyelenggaraan diklat dan lain sebagainya. Misalkan guru kita ini metode pembelajarannya kurang variatif sehingga kinerjanya kurang profesional, maka kita selenggarakan diklat pembelajaran inovatif untuk guru-guru kita atau diklat pembelajaran daring untuk guru-guru kita, diklat pengembangan sumber belajar untuk guru-guru kita. Nah, semuanya itu adalah dalam rangka untuk pengembangan profesionalisme guru. Nah, yang terakhir, supervisi dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kawan-kawan sekalian, tidak cukup saja kita itu memiliki kompetensi yang bagus, tapi kalau tidak disertai dengan motivasi kerja yang baik, maka kinerja kita juga tidak akan optimal. Saya ingat definisi dari guru yang disampaikan oleh almarhum Mokhtar Bukhari. Mereka menyampaikan bahwa guru profesional itu adalah guru yang memiliki jiwa pengabdian di dalamnya. Nah, bagaimana guru-guru kita bisa memiliki jiwa pengabdian kalau motivasi untuk menjalankan tugas mengajarnya saja rendah? Apa ciri-ciri guru yang motivasinya rendah? Yang pertama, yang paling nyata adalah guru yang tidak melakukan kegiatan perencanaan dalam pembelajaran yang akan dilakukan.
Jadi kalau dia motivasinya tinggi, maka dia akan melakukan upaya-upaya prakondisi sebelum melaksanakan pembelajaran. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang akan dilakukannya itu akan berjalan dengan baik. Semua itu didasari dengan motivasi yang tinggi untuk menyajikan proses pembelajaran yang baik untuk siswanya. Jadi supervisi ini tujuannya ada 3, yaitu pengawasan berkualitas, pengembangan profesionalisme, serta peningkatan motivasi. Berikutnya kawan-kawan sekalian, jika kita melihat definisi supervisi dari beberapa ahli dan secara etimologi bahasa, itu juga terdiri dari 2 bahasa, yaitu superior dan vision. Superior sama dengan unggul atau expert, vision sama dengan penglihatan. Jadi benar sekali bahwa supervisi ini adalah pendampingan atau pertolongan atau konsultasi yang diberikan oleh orang yang kita nilai dia itu sudah expert atau dia itu sudah unggul dibanding kita. Ya. Jadi supervision itu secara konseptual pada dasarnya adalah masukan-masukan, pendampingan-pendampingan yang diberikan oleh orang yang sudah memiliki kapasitas-kapasitas melebihi dari kita. Nah, namun itu saja tidak berhasil. Dalam melakukan supervisi kita harus memperhatikan hal-hal penting prinsipil yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kegiatan supervisi itu dilakukan. Karena supervisi itu bukan kegiatan seminar, orang disuruh mendengarkan apa yang kita omongkan. Tapi supervisi itu adalah proses untuk menjalin hubungan yang intim antara kita sebagai orang yang memiliki keunggulan tadi kepada junior kita yang memang membutuhkan pendampingan. Hubungan intim ini bisa kita bangun dengan baik jika itu bisa kita wujudkan dengan baik, di mana seluruh masukan-masukan kita itu juga menjadi perhatian atau diterima dengan baik orang yang kita supervisi, maka itu akan menjadi jaminan besar bahwa kegiatan supervisi kita itu akan berhasil. Karena kegiatan supervisi itu tidak hanya sampai pada proses konsultasi kemudian kita merumuskan apa saja yang akan kita lakukan, tapi juga sampai pada proses tindak lanjutnya. Setelah kita menyepakati beberapa hal ini, maka kita laksanakan beberapa rekomendasi itu. Nah, dalam pelaksanaan itu kita membutuhkan kerjasama yang produktif dari orang yang kita supervisi. Kalau misalkan dia itu selalu denial karena kita salah komunikasinya, maka rumusan-rumusan yang tadi kita sepakati tidak akan bisa kita jalankan. Oleh karena itu, kemampuan leadership itu juga penting. Menjadi leader yang akomodatif, yang membimbing, yang mendampingi, kesan itu juga sangat penting bisa kita sampaikan kepada orang yang akan kita supervisi. Kemudian membangkitkan motivasi untuk memperbaiki diri. Itu juga sangat penting sekali. Yang harus dapat kita lakukan dalam proses supervisi tersebut. Nah, oleh karena itu, keberhasilan supervisi ini tidak hanya tergantung pada bahwa kita pastikan yang mensupervisi itu harus pengalamannya lebih banyak. Tapi kalau tidak memiliki kecakapan dalam membangun komunikasi dan membangun hubungan yang intim, sehingga orang yang kita supervisi itu tidak denial, tidak menolak apa saja yang kita diskusikan, nah disitulah akan menjamin berhasil tidaknya kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, jika kawan-kawan bisa lihat di layar ini, supervisor itu harus pola hubungannya itu harus educated, misalkan tidak otoriter,
tidak selalu mengaudit. Kemudian juga harus menunjukkan rasa empati dan dukungan kita terhadap dia. Orang yang kita supervisi harus merasa bahwa supervisor ini memang motivasinya adalah memberikan dukungan. Apa yang mereka ceritakan, kita tunjukkan bahwa kita juga mendukung apa yang mereka inginkan dan lain sebagainya. Support dari supervisor itu akan mempengaruhi betul apa yang terjadi setelah proses supervisi ini. Banyak sekali supervisi tidak terlaksana dengan baik, rekomendasi dari supervisi tidak terlaksana dengan baik karena kadangkala misalkan orang yang disupervisi merasa tidak menerima apa yang disampaikan. Oleh karena itu tidak semua pimpinan memiliki kecakapan dalam menjalankan kegiatan supervisi. Nah, hal-hal penting ini saya harap kawan-kawan perhatikan dan ini akan mempengaruhi proses berhasil tidaknya kegiatan supervisi yang dilakukan. Demikian pengantar diskusi pada modul 3 ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di menu diskusi, nanti akan saya respon. Dan kawan-kawan yang ingin menyampaikan kesimpulan-kesimpulan kecil dalam modul 3 ini silakan juga disampaikan melalui menu diskusi. Nanti akan saya respon. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.